Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya atas nama Andreas Lisuati dengan NIM 221250. Selanjutnya saya akan memberikan waktu pada pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pemateri saya persilakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Kelompok kami akan membahas analogi biologis, analogi metafora, dan analogi mimesis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang analogi. Analogi digunakan dalam arsitektur, tepatnya teori arsitektur. Analogi seringkali menjadi dasar bagi para ahli teori dalam memberikan anjuran cara-cara khusus untuk memandang arsitektur. Contoh analoginya adalah penjelasan bahwa arsitektur seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang organik, bahwa ia adalah bahasa atau bahwa ia menyerupai mesin. Analogi-analogi seperti ini mempersamakan arsitektur dengan hal lain untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana seharusnya arsitektur dipandang. Selain itu, analogi-analogi tersebut juga memberikan jalan untuk mengatur tugas-tugas perencanaan atau desain dalam tatanan hierarki. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analogi biologis. Analogi biologis adalah analogi yang berdasarkan pada pemahaman dan pertimbangan biologis. Analogi ini menghasilkan dua bentuk teori arsitektur atau bentuk arsitektur, yaitu organik dan biomorfik. Bentuk organik bersifat sangat umum dan memusatkan perhatian pada hubungan antar bagian bangunan atau antara bangunan dan ronanya. Sedangkan bentuk biomorfik bersifat lebih khusus dan memusatkan perhatian pada proses pertumbuhan dan kemampuan pergerakan yang berkaitan dengan organisme. Contoh bangunan yaitu Falling Water. Rumah ini adalah karya yang sangat terkenal dari arsitektur Amerika Serikat, Frank Lloyd Wright. Dalam melalui karya ini, Wright menyatukan antara arsitektur modern dan alam secara meyakinkan. Rumah ini dibangun tepat di atas air terjun dan terdiri atas beberapa balkon beton yang menyerupai nampan yang mencuat keluar dari bagian inti rumah. Falling Water House adalah contoh keserasian kehidupan manusia modern dengan alam, di mana suasana interior dan eksterior menyatu sebagaimana prinsip arsitektur organik. Analogi metafora dalam rancangan arsitektur pengertian mimesis dalam bahasa Jerman berarti tiruan. Kata mimesis digunakan jika berbicara mengenai sikap, pemindahan karakteristik dari suatu sumber ke suatu objek atau proses melalui mimesis. Arsitektur mampu mempengaruhi seseorang untuk beraksi sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh, Jewish Museum Berlin karya Daniel Libeskind, di mana Libeskind menggunakan proses mimesis binatang. David dalam Autonomous Moment untuk menghasilkan bentuk dari Jewish Museum. Dia juga menggunakan mimesis untuk mempengaruhi secara psikologis agar seseorang tertarik masuk ke dalam bangunan tersebut. Jenis-jenis metafora. Tinggal metafora nyata. Metafora yang berangkat dari hal-hal yang visual serta spesifikasi atau karakter tertentu dari suatu benda, seperti rumah sebagai puri. Rancangan dari menggunakan metafora ini adalah stasiun TGV karya Calatrava yang menerjemahkan bentuk burung terbang ke dalam bangunan. 2. Metafora konkret. Metafora yang berasal dari hal visual serta spesifikasi atau karakter tertentu dari sebuah benda, seperti sebuah rumah adalah puri atau istana, maka wujud rumah menyerupai istana. 3. Metafora abstrak. Metafora yang berasal dari sebuah konsep hakikat manusia, nilai-nilai dan ide seperti individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi, dan budaya. Ide dari metafora jenis berasal dari sebuah konsep yang abstrak.
4. Adapun metafora kombinasi merupakan penggabungan antara metafora konkret dan metafora abstrak dengan membandingkan suatu objek visual dengan yang lain, di mana mempunyai persamaan nilai konsep dengan objek visualnya. Metafora kombinasi dapat dipakai sebagai sarana dan acuan kreativitas perancangan. Pada kesempatan ini saya akan masuk di analogi mimesis dalam perencanaan arsitektur. Perkembangan desain arsitektur dari zaman dahulu tak lepas dari sebuah pemikiran yang mengkarakterisasikan dasar-dasar suatu contoh objek yang nyata dan menjadikan suatu model untuk menciptakan suatu karya arsitektur. Dalam pemikiran yang berbeda-beda, setiap manusia memiliki mimesis atau mimetik dalam dirinya sendiri sejak lahir, sehingga proses peniruan ini juga menjadi proses tercipta suatu budaya. Pengetahuan mengenai mimesis atau mimetik terdapat dalam dunia seni, bahasa, teks, dan biologis juga, dan memiliki pengertian masing-masing bidang, sehingga pada dunia arsitektur juga dikenal sebagai gaya mimesis atau mimetik arsitektur, di mana desain bangunan yang mereplikasikan suatu objek nyata dan dituangkan dalam suatu karya arsitektur. Penerapan tema mimesis ini dominan pada desain bentuk massa bangunan dan selubung bangunan yang menyerupai dan mirip suatu objek lain, yang merupakan inspirasi konsep awal mimesis dan mimetik arsitektur. Sangat bergantung pada pemikiran dan model objek nyata yang akan direplikasikan, sehingga kreativitas sangat diperlukan. Penerapan mimesis arsitektur dituntut bukan hanya sekedar meniru saja, melainkan merupakan suatu proses pemikiran peniruan yang membutuhkan imajinasi dan fantasi seorang, namun juga memperhatikan perencanaan arsitektur yang dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Ini salah satu contoh mimesis dari sebuah keong emas. Mungkin hanya itu hasil diskusi kami. Atas partisipasinya, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih.